Pemirsa Anda menyaksikan sedang viral liputan 6 SCTV. Kita sudah memasuki bulan Agustus yang identik dengan bulan kemerdekaan. Nah, ini identik juga pasti masyarakat banyak bertanya mengenai seperti apa sih kira-kira perayaan 17 Agustus tahun ini. Apalagi tahun ini sangat spesial karena Presiden Joko Widodo akan melaksanakan upacara HUT RI di dua tempat sekaligus, yaitu di Istana Merdeka Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara. Seperti apa kira-kira persiapannya? Kita akan langsung tanyakan kepada Bapak Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Halo Pak Yusuf, apa kabar? Halo, apa kabar? Pak Yusuf, Alhamdulillah terima baik. kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol di Liputan Amnesia TV. Pak, kita kan penasaran Sama-sama. tahun ini pasti sangat seru, Pak. Cuman yang bikin penasaran adalah apa sih, Pak, tantangan unik dalam penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN dan di Jakarta? Ya, jadi memang kali pertama ini akan menjadi sejarah juga bahwa Indonesia akan menyelenggarakan peringatan detik-detik proklamasi. Kita lakukan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, hybrid dengan Istana Merdeka Jakarta. Tentu kami akan mencoba mengawasi dan mengecek mulai dari jaringannya, kemudian sarana dan prasarananya, termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dikombinasikan di dalam dua tempat ini. Jujur, sampai saat ini kita masih melakukan simulasi agar acara-acara nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar begitu. Waduh, kebayang ya Pak. Jadi ini sejarah akan pertama kali dilakukan di dua tempat yang pastinya juga masyarakat menantikan. Tapi Pak Yusuf, saya yakin ini pasti sedang persiapan dan kebayang riuhnya ya Pak Yusuf. Tapi Pak Yusuf, bisa diuraikan nggak Pak secara spesifik perbedaan utamanya apa sih Pak yang sebelum-sebelumnya di Jakarta sama yang tahun ini di IKN? Iya, perbedaan utama yang paling menonjol adalah tentang tata tempat. Tentu tata tempatnya ada berbeda dengan Istana Merdeka di Jakarta maupun Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Nah, tata tempat itulah yang akan menjadi salah satu pembeda untuk kita dapat mensiasatinya, menyelenggarakannya dengan sebaik mungkin agar kehikmatan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan itu tetap terjaga. Namun untuk tata upacara militernya itu tetap seperti biasa karena itu sudah menjadi pedoman dalam sebuah upacara. Oke, jadi untuk upacara militernya akan seperti biasanya gitu. Tapi kalau untuk hiburan-hiburannya ini kan pasti dinantikan juga nih Pak. Betul, kita juga akan isi hiburan-hiburan kesenian, utamanya Hmm. kita akan angkat kearifan lokal, seperti misalnya di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kearifan lokal, tarian-tarian dari daerah Kalimantan juga kita akan persembahkan, baik di IKN maupun juga nanti di Istana Merdeka di Jakarta. Utamanya tetap kita dorong untuk mempertahankan tradisi mengangkat kearifan lokal menjadi salah satu persembahan di upacara kita nanti. Artinya budaya IKN ini juga akan ditonjolkan begitu ya Pak di upacara tahun ini untuk menunjukkan bahwa IKN sebagai ibu kota yang baru gitu ya Pak Yusuf. Nah, Betul eh, sekali. Pak, saya juga penasaran untuk tamu-tamu negaranya nanti tuh seperti apa Pak? Siapa yang akan ke IKN, siapa yang akan ke Jakarta? Pembagiannya nanti akan seperti apa? Iya, oke. Jadi ini juga sekaligus kami ingin menyampaikan bahwa tamu-tamu juga pun akan kita bagi dalam dua tempat. Yang pertama di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara akan dihadiri tentu saja oleh Bapak Presiden dan Ibu Negara, kemudian juga Presiden terpilih, kemudian para ketua lembaga negara dengan wakil-wakilnya, juga para menteri ini kita bagi dua, ada yang di IKN, juga ada yang di Istana Merdeka Jakarta. Dan tentu saja keterlibatan masyarakat lokal sekitar IKN menjadi concern kita, menjadi concern kami, dan juga sesuai arahan Bapak Presiden untuk warga masyarakat IKN lokal di daerah Istana Negara IKN itu menjadi prioritas utama untuk kita hadirkan. Sedangkan
yang di Istana Merdeka Jakarta nanti akan ada Bapak Wakil Presiden, kemudian Wakil Presiden terpilih, beserta dengan para menteri yang akan juga kita undang di Istana Merdeka Jakarta dan para undangan lainnya seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya begitu di dua tempat akan kita undang secara bersama-sama. Oke, nah berarti pembagiannya seperti itu sudah jelas ya pemirsa untuk yang bertanya-tanya nanti siapa yang kira-kira akan di Jakarta, siapa yang ke IKN gitu kan. Ini sudah terjawab dengan jelas. Nah, tadi Pak Yusuf juga menyinggung akan melibatkan masyarakat lokal. Memang ini kan sebelumnya Pak Jokowi kemarin pada saat berkantor di sana kan Pak Basuki ini sempat menyebut bahwa Presiden ini mengarahkan pemberdayaan untuk masyarakat sekitar IKN. Nah, spesifiknya nanti masyarakat sekitar itu akan membantu apa gitu Pak? Dan kira-kira keuntungan untuk mereka apa Pak? Ya, memang pada saat Pak Basuki bertemu dengan Bapak Presiden memberikan arahan untuk IKN bahwa jangan sampai ada masyarakat yang tergusur begitu dan jika pun harus terpaksa maka mesti dicarikan relokasi tempat yang terbaik. Nah, dikaitkan dengan peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara IKN tadi masyarakat itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya menjadi prioritas utama untuk dihadirkan. Dengan begitu, masyarakat juga merasa memiliki dan mempunyai kedekatan dengan ibu kota baru dan ke depan Bapak Presiden mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjemput masa depan di ibu kota Nusantara. Berbicara dengan banyaknya tamu yang juga nanti akan ke Ibu Kota Nusantara itu sendiri, Pak Yusuf, bagaimana kalau dari Bapak sendiri untuk mengatasi tantangan logistik begitu Pak yang mungkin terjadi seperti transportasi, akomodasi bagi pejabat tinggi dan juga tamu negara? Ya, jujur sampai saat ini kita masih menghitung kekuatan akomodasi hotel di Balikpapan, hotel di Ibu Kota Nusantara, kemudian penerbangan dari Jakarta ke Balikpapan, pergerakan dari Bandara Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara, kemudian juga mengenai akomodasi yang siap digunakan di daerah atau di sekitar ibu kota Nusantara. Jadi kami telah melakukan menjajaki semua hotel yang ada di Balikpapan, kita pesan, kita booking untuk tamu-tamu kita yang datang dari Jakarta. Begitu juga pergerakan transportasi dari Balikpapan, kita akan siapkan bus khusus begitu dengan pengawalan terbatas menuju ke ibu kota Nusantara PP kembali ke Balikpapan. Termasuk juga yang telah bermalam di Hotel Nusantara juga kami siapkan transportasi agar utamanya adalah kami ingin para tamu undangan kita itu datang ke ibu kota Nusantara dalam keadaan tertib, memberikan rasa nyaman, memberikan kepuasan dan rasa bahagia ketika hadir di ibu kota Nusantara untuk mengikuti peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Artinya memang lagi dipersiapkan dengan matang gitu saat ini ya Pak Yusuf diperhitungkan seperti apa gitu ya. Tapi saya mau balik lagi ke soal acara nih Pak Yusuf. Tadi kan saya juga penasaran. Ini kan dari divisi Pak Yusuf sendiri, protokol pers dan media pastinya akan mengelola liputan acara di dua lokasi secara bersamaan ini untuk pertama kalinya gitu ya. Apalagi kita mengingat bahwa IKN Jakarta memiliki perbedaan waktu gitu Pak. Nah nanti yang akan disaksikan masyarakat itu gimana sih Pak kira-kira apakah kita nonton yang IKN dulu atau ke Jakarta atau seperti apa? Atau saya dengar katanya ada studio juga di Jakarta. Nah itu gimana? Boleh ceritain nggak Pak Yusuf? Ya, kita ingin menggunakan treatmentnya adalah menggunakan TV full begitu. Nanti TV full ada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, kemudian dikirim ke Jakarta di Istana Merdeka Jakarta dengan tim kreatif kreatif lainnya. Kemudian nanti bisa di-download oleh media televisi-televisi lainnya. Jadi metodenya adalah kita menggunakan TV full, kemudian juga kita bukan hanya digunakan pada saat peringatan detik-detik proklamasi, tapi TV Pool juga nanti akan mulai kita gunakan sejak upacara kirap Sang Bendera Merah Putih dan Naskah Proklamasi dari Monas, Jakarta menuju ke Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Jadi kita akan menggunakan TV full begitu.
Wah, jadi artinya bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia nanti seperti apa kemeriahannya baik di IKN maupun di Istana Merdeka gitu ya Betul Pak Yusuf. sekali. Nah, Pak, kan ada agenda-agenda sebelum Pak yang memang juga akan dilakukan di IKN seperti nanti tanggal 12. Boleh nggak diceritain Pak Yusuf akan ada apa-apa saja dan seperti apa sejauh ini persiapannya Pak? Iya, tanggal 12 Agustus, Bapak Presiden akan menggelar sidang kabinet paripurna perdana dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden, kemudian lengkap para menteri maupun pejabat setingkat menteri. Itu untuk tanggal 12 Agustus. Kemudian tanggal 13 Agustusnya juga Bapak Presiden akan memberikan arahan dan melakukan pertemuan dengan para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Termasuk tanggal 13 nanti pukul 15 dilanjutkan dengan acara pengukuhan Paskibraka. Dan rencananya tanggal 14 beliau akan langsung menyaksikan dari dekat di lokasi Ibu Kota Nusantara di Istana Negara terkait dengan gladi bersih upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan. Jadi agenda yang Cukup sangat lama Pak padat, Presiden ada cukup padat lama. sama ada di Ibu Kota Nusantara. Wah, luar biasa. Terakhir, Pak Yusuf, tentunya dari sekian banyak persiapan, pasti ada harapan dong, Pak, untuk nanti di hari kemerdekaan ini. Nah, apa sih, Pak, harapan Pak Yusuf terhadap partisipasi dan respons publik nanti kepada upacara yang akan diadakan ganda di dua tempat sekaligus? Ya, tentu saja yang pertama ini adalah menjadi sejarah bagi kita semua. Kita dapat menyelenggarakan kegiatan peringatan detik-detik proklamasi di dua tempat, apalagi di ibu kota baru, ibu kota Nusantara di IKN begitu. Kami juga ingin bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi dan menciptakan suasana sukacita dan suasana rasa bahagia dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ini. Dan karena ini juga adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengisi dan mensukseskan agar pagelaran di semua kegiatan di bulan kemerdekaan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sebagaimana harapan dan kita bersama. Itu harapan kami. Baik, semoga berjalan baik dan lancar. Semoga dapat dinikmati juga oleh seluruh masyarakat Indonesia yang sudah penasaran juga Pak Yusuf nanti akan semeriah dan semegah dan seseru apa. Pokoknya kami doakan Allah. juga semoga persiapannya lancar sampai dengan nanti hari H di 17 Agustus. Terima kasih Pak Yusuf Permana, Deputi Amin. Terima Bidang kasih. Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden sudah berbincang bersama kami di Liputan SCTV. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih. Mohon doanya.